Wah, mantap! Kamu sedang menjelajahi ruang angkasa. Saat ini kamu berada di atas pesawat yang besarnya 3 kali luas Central Park di kota New York. Ada ribut-ribut apa tuh? Oh, tenang aja, nggak ada serangan alien kok. Di hari spesial ini, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2700, kamu baru saja lahir di luar atmosfer bumi. Syukurlah kamu telah lahir dengan selamat. Sejumlah tim medis sibuk menangani prosesnya, lengkap dengan perangkat futuristis yang membantu semuanya. Dari kaca bulat pesawat antariksa terlihat hamparan ruang angkasa yang mengundang decak kagum. Di posisimu saat ini kamu sudah nggak bisa lagi melihat bumi. Pesawatmu terus melaju ke tempat tujuan lain sejauh jutaan kilometer. Menurut perkiraan kamu akan sampai di planet baru ini selama puluhan tahun. Oke, kita percepat saja lah ya. Umurmu sudah 25 tahun dan seingatmu pesawat antariksa ini sudah jadi satu-satunya rumah yang kamu punya. Kamu sudah hafal betul luar dalamnya. Tiap pagi kamu bangun di ruanganmu yang lengkap dengan fasilitas kamar mandi kecil, dapur kecil, tempat tidur tingkat, dan kaca kuat untuk menikmati pemandangan bintang dan planet yang super cantik, tanpa perlu mengkhawatirkan radiasi ruang angkasa. Pesawat ini dilengkapi dengan pelindung magnetik permanen yang bisa memantulkan radiasi ruang angkasa agar kabinnya nggak terkena efeknya. Kalau sampai radiasinya masuk, akibatnya akan sangat fatal. Pesawatmu juga punya gravitasi buatan. Biasanya, kepadatan tulang astronot akan menyusut dari 1-2% dalam 1 bulan karena mereka terus melayang-layang di ruang angkasa. Tapi di masamu, yaitu di masa depan, masalah selama perjalanan luar angkasa tingkat lanjut bisa teratasi. Saat kamu keluar dari ruanganmu, awak lain sudah bersiap menuju tempat kerjanya. Mereka meluncur di atas hoverboard mini berteknologi canggih. Warna seragam mereka juga berbeda-beda sesuai usia. Seragammu berwarna biru, jadi kamu naik ke hoverboardmu mengikuti para awak yang berpakaian biru. Kamu pun meluncur melalui jalur bawah tanah di ruang angkasa untuk berangkat kerja. Sebagai ahli teknik, kamu diberi tugas penting, menjaga pesawat agar tetap berfungsi dengan baik. Tiba-tiba terjadi masalah. Sejumlah nomor bermunculan di semua panel dan disusul dengan kedipan lampu merah. Kamu segera memberitahu timmu, tapi mereka juga nggak tahu apa-apa. Cepat, perbaiki masalahnya. Kamu terus mengecek log dan membuat perhitungan rumit, tapi semuanya nihil. Seluruh awak mulai panik. Bulu romamu mulai meremang, entah berapa tombol dan knop yang sudah kamu pencet. Tapi suara dengungan malah makin memekakkan telinga, kedipan lampu terus-terusan menyilaukan mata. Rekan-rekanmu juga mulai menjauh, meninggalkanmu sendiri di ruangan itu. Supervisormu tiba-tiba menghampirimu untuk membantu. Dan setelah beberapa saat, akhirnya kalian bisa mengatasinya. Bikin deg-degan aja. Kamu masih perlu belajar banyak agar bisa mengendalikan pesawat. Sejak kecil kamu sudah bekerja sebagai ahli teknik karena kamu jago fisika, kimia, matematika, pokoknya semua pelajaran yang berkaitan dengan sains. Kejadian tadi memang biasa terjadi di pesawatmu, tapi bisa bekal pengalamanmu untuk jadi pilot kelak kan? Sepulang kerja, teman-temanmu ngajak kamu nongkrong bareng. Telepon sudah jadi barang jadul dan kalian sudah beralih ke perangkat yang bisa dipakai untuk berkomunikasi sambil melihat semua info melalui proyeksi hologram. Dan tentunya cuma kamu yang bisa melihatnya. Kamu juga bisa menggunakan perangkat ini untuk mendengarkan lagu lama dari bumi. Musik pop sudah jadi musik klasik. Di zamanmu saat ini, film sudah di-upgrade menjadi proyeksi 3D dari imajinasimu sendiri. Kamu pun keluar dari jalur bawah tanah menuju plaza ruang angkasa. Disitulah para awak pesawat menghabiskan waktu senggangnya untuk nongkrong. Ada kafe, restoran, tempat cukur, dan juga kedai es krim. Kamu juga nggak pernah nongkrong di tempat lain? Sebetulnya pesawat ruang angkasamu sudah menjadi kota kecil yang dilengkapi dengan semua aspek penting di dalam masyarakat, termasuk biosfer hewan dan tumbuhan dari berbagai wilayah di bumi, hutan tropis mini, gurun mini, hutan hujan mini, dan sebagainya. Para biolog ingin menyehatkan semua awak sehingga mereka bisa merasakan sensasi tinggal di rumah sendiri. Ya, meskipun kamu sendiri belum pernah menginjakan kaki di bumi sih, kakimu terus melangkah di tengah sabana liar. Ada gazelle berlarian tuh. Terlihat juga sekawanan wildebeest dan sekelompok singa yang mencari mangsa. Di dalam hutan, hawanya terasa lembab, daun lebat dan semak belukar terlihat di sana-sini. Sejumlah gorila berlarian dengan kerabatnya. Oh, ada katak pohon juga. Dari atas pohon, jaguar mengintai mangsanya, lalu turun untuk minum. Di gurun kering, banyak unta berkeliaran. Ular derik kecil mencari tempat sembunyi dari terik matahari, dan kalajengking raksasa merayap di atas pasir. Selama 25 tahun ini kamu sudah banyak belajar biologi. Dan anehnya, meski sudah tahu banyak soal bumi, kamu belum pernah datang langsung ke sana. Setelah mengikuti tur habitat alam, kamu mendengar pengumuman dari kapten.
Beberapa jam lagi kita akan tiba di planet baru. Waktu tempuhnya lebih cepat dari perkiraan. Semua awak mohon segera ambil posisi mendarat. Mereka pun bergegas menuju ruangannya, kecuali anggota awak utama yang harus mengemudikan pesawat. Kamu mengencangkan sabuk pengaman di atas tempat tidur singkatmu yang telah berubah menjadi kursi. Saat menatap keluar jendela, matamu mendeteksi titik biru di kejauhan. Ukurannya terus membesar dan wujudnya sangat mirip dengan bumi. Waktu tempuhnya nggak terlalu lama kok. Cuma 25 tahun. Jadi penasaran deh, seperti apa ya kehidupan di sana? Kehidupanmu di ruang angkasa akan segera berakhir, lalu kamu mulai mengingat-ingatnya lagi. Rasanya seperti tinggal di kutub selatan. Segelintir komunitas saintis menempati bagian selatan planet itu. Selama musim dingin hingga musim panas, mereka melakukan berbagai riset terkait iklim, geologi, meteorologi, dan astronomi. Kehidupan mereka pasti sangat mirip dengan kita yang tinggal di luar angkasa sini. Mereka punya bunker, lab science, dan ruang hiburan untuk berolahraga dan mendengarkan musik. Kondisi alam di planet yang kamu tuju nggak sama dengan di bumi. Pepohonan tropis menjulang tinggi melebihi gedung pencakar langit yang paling tinggi. Lautannya sangat ganas, badai terus melanda selama bertahun-tahun. Pesawatmu segera mendarat dan pendaratannya berjalan dengan mulus. Oke, saatnya menjelajahi planet baru. Setelah melepaskan sabuk pengaman, kamu segera keluar pesawat untuk menyaksikan planet baru ini dari dekat. Tanahnya terasa aneh dan baru. Hawanya sangat lembab dan anginnya terasa hangat. Kamu telah mendarat di bagian tropis planet ini. Menurut para peneliti, bagian ini sangat cocok dijadikan sebagai permukiman baru. Semua itu pasti nggak akan mudah. Manusia biasa mendirikan permukiman baru di dekat danau dan sungai. Begitupun dengan bangsa Mesopotamia, Mesir kuno, Aztec, dan masih banyak lagi. Mereka mulai merintis permukiman kecil hingga berkembang menjadi peradaban besar yang berfungsi penuh. Dengan berdagang dan berekspedisi, mereka bisa memajukan teknologi, mempelajari bahasa baru, dan membuat resep masakan lezat. Wah, kok tiba-tiba jadi pengen makan pasta dan sushi ya? Para ilmuwan berpendapat, penampilan kita akan berubah kalau kita terlahir di ruang angkasa. Dalam ribuan generasi, kepala manusia kemungkinan akan lebih besar. Siapa tahu aja kan? Yang jelas, kita nggak bisa bikin simulasinya di bumi. Warna kulit kita juga mungkin akan berbeda karena di ruang angkasa sana kita perlu lebih banyak melamin, yaitu pigmen yang melindungi kita dari radiasi matahari. Semakin mendekati matahari atau objek panas lain, kulit kita akan jadi coklat gelap, ungu, abu-abu, atau bahkan hijau. Untuk mencari tahu jawabannya, kita perlu menunggu sampai berjuta-juta tahun. Tanpa gravitasi, manusia juga harus membiasakan diri dengan tulang yang kurang padat sama seperti burung. Maka kemungkinan kita akan lebih lemah dari manusia purba di bumi. Sejumlah anggota tubuh kita juga mungkin akan terlihat aneh. Gravitasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh kita dan untuk bertahan hidup, manusia perlu bergerak. Tanpa gravitasi, kemungkinan kita akan punya exoskeleton untuk berjalan, berlari, atau sekedar buang sampah. Hal seperti ini nggak akan terjadi dalam waktu dekat kok. Para peneliti masih mencari tahu cara membawa manusia ke dunia baru ini. Sederhananya, luar angkasa diperkirakan berada 100 km di atas permukaan laut dari daratan. Di luar itu, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi.